Terima kasih. Pemirsa, jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia pada hari ini, Selasa 20 Desember 2022, untuk mengulas berita menarik tentang Menteri Agama Yakut Khalil Qumas terbitkan surat edaran terkait perayaan Natal. Penambahan kapasitas ruangan untuk ibadah atau jumlah jemaah di luar kompleks gereja dilakukan setelah mendapat izin dari kepolisian wilayah dan berkoordinasi dengan Satgas Covid setempat. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu minum mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qumas menerbitkan surat edaran nomor 15 tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022 terkait dengan perayaan Natal tahun 2022 di masa pandemi COVID-19. Edaran ini tentunya mengatur diantaranya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah Natal secara luring yang bisa dihadiri oleh jemaah maksimal 100% dari kapasitas ruangan gereja, dan tentunya dihimbau tidak melakukan arak-arakan atau pawai. Juru bicara Kementerian Agama Hana Hasbi dalam keterangan persnya pada hari Selasa 20 Desember 2022 mengatakan bahwa jumlah jemaah yang mengikuti kegiatan ibadah dalam perayaan Natal tahun 2020 secara luring maksimal 100% dari kapasitas ruangan. Pelaksanaannya tetap harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Menurut juru bicara Kementerian Agama RI Hana Hasbi, apabila jemaah melebihi kapasitas maksimal 100% ruangan ibadah atau gereja, panitia dapat menambah kapasitas ruangan ibadah dengan memanfaatkan ruangan permanen yang telah ada di luar bangunan utama gereja, tapi ruangan tersebut atau lokasi tersebut merupakan satu kesatuan atau kompleks gereja. Penambahan kapasitas ruangan ibadah jumlah jemaah di luar kompleks gereja dapat dilakukan setelah mendapat izin dari kepolisian wilayah setempat dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat, kata Ana. Tentunya penambahan tempat kegiatan ibadah perayaan Natal ini diwajibkan, mindsetnya adalah terlebih dahulu mendapat izin dari kepolisian setempat karena menggunakan tempat di luar kompleks gereja. Lebih lanjut, di kesempatan yang lain, PLT Dirjen Bimas Katolik AM Adiarto Sumarjono menilai aturan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menyelenggarakan perayaan Natal tahun 2022, serta mengacu dan menanggulangi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwa level PPKM saat ini adalah pembatasan kegiatan masyarakat adalah masuk level 1. Dirjen Bimas Katolik mengatakan bahwa edaran ini sebagai bagian dan concern daripada Pak Menteri Agama agar hak-hak beribadah umat Kristiani tetap terpenuhi dan proses ibadah Natal bisa berjalan aman dan nyaman. Pemirsa, terkait dengan kebijakan atau surat edaran yang telah surat edaran Menteri Agama terkait dengan pelaksanaan perayaan Natal tahun 2022 diatur di dalam surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama,
melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di gereja, tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah dengan memberlakukan kebijakan sesuai dengan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1. 2. Gereja membentuk satuan tugas protokol kesehatan penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID setempat. 3. Perayaan Natal dan pelaksanaan ibadah dilakukan dengan himbauan A. Hendaknya dilakukan secara sederhana dan bersahaja. B. Dilaksanakan di gereja secara luring, daring, atau hibrid. C. Jumlah jemaah yang mengikuti kegiatan ibadah dalam perayaan Natal tahun baru Natal tahun 2022 secara luring maksimal 100% dari kapasitas ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. D. Penambahan kapasitas ruangan ibadah jumlah jemaah agar memanfaatkan ruangan permanen yang telah ada di luar bangunan utama gereja yang berada di dalam kompleks gereja. E. Penambahan kapasitas ruangan ibadah atau jumlah jemaah dengan menggunakan perlengkapan tambahan atau tidak permanen berupa tenda atau bentuk lain disesuaikan dengan batas maksimal area yang ditempati dan berada di dalam kompleks gereja. Tetap tekanannya di dalam kompleks gereja. Dan F. Penambahan kapasitas ruangan ibadah jumlah jemaah di luar kompleks gereja dapat dilakukan setelah mendapat izin dari kepolisian wilayah setempat dan berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat. Lalu poin keempat yang menjadi ketentuan dalam surat edaran Kementerian Agama ini adalah dalam melaksanakan ibadah pada perayaan Natal tahun 2022, pengurus dan pengelola gereja wajib untuk menyediakan petugas untuk menginformasikan dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan 5M. B. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh penggunaan gereja. C. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh atau termogan. D. Menyediakan hand sanitizer dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir di pintu masuk dan pintu keluar gereja. F. Mengatur arus mobilitas jemaah dan pintu masuk entrance dan pintu keluar exit gereja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. G. Melakukan pengaturan jumlah jemaah gereja yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jaga jarak. H. Menyediakan cadangan masker. I. Melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan. J. Menyarankan kepada jemaah yang berusia 60 tahun ke atas dan ibu hamil menyusui untuk mengikuti peribadatan secara daring. K. Menyarankan agar kantong kolekte ditempatkan pada tempat tertentu dan tidak diedarkan. Memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan dengan mengatur akses keluar dan masuk jemaah. M. Memastikan gereja atau tempat pelaksanaan ibadah memiliki sirkulasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan air condition AC wajib dibersihkan secara berkala. M. Memastikan pelaksanaan khotbah memenuhi ketentuan. 1. Pendeta, pastor atau rohaniawan memiliki masker dengan baik dan benar. 2. Pendeta, pastor atau rohaniawan mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. 5. Peserta perayaan Natal tahun 2022 wajib untuk A. Menggunakan masker dengan baik dan benar, menjaga kebersihan tangan dan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. B. Dalam kondisi sehat yaitu suhu badan di bawah 37 derajat Celcius
D. Tidak sedang menjalani isolasi mandiri. E. Membawa perlengkapan peribadatan masing-masing. Dan terakhir F. Menghindari kontak fisik atau bersalaman. 6. Dihimbau untuk melakukan pawai atau arak-arakan dalam rangka perayaan Natal tahun 2022. Pemirsa yang kami cintai dan banggakan, kita baru saja melewati masa pandemi yang sangat menakutkan dan kini kondisi secara perlahan semakin membaik. Tentunya saat ini secara nasional kita memasuki PPKM level 1 untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali, yaitu dengan ketentuan jumlah tamu hadir boleh 100% dalam suatu ruangan sebagaimana diatur di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada kondisi coronavirus disease 2019 di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Sementara PPKM pada perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah tahun 2022, Indonesia atau kita masuk di DKI Jakarta masuk level 2 sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 371 tahun 2022 yang mengatur bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jakarta level 2 pada Idul Fitri di wilayah DKI Jakarta. Tentunya keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 37 tahun 2020 tersebut merujuk pada surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 003/22/119/SJ tentang pelaksanaan halal bihalal pada perayaan Idul Fitri tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022. Pemirsa, adapun ketentuan halal bihalal menurut level PPKM daerah di DKI Jakarta dan berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri pada Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah tahun 2022, secara nasional tahun ini dikategorikan masuk ke level 1 sampai 3, yaitu level 3 maksimum jumlah tamu hadir 50%, level 2 maksimum jumlah tamu hadir 75%, sedangkan level 1 yaitu kategori PPKM kita saat ini level 1 dengan jumlah tamu yang hadir dalam satu ruangan 100%. Pemirsa yang kami cintai dan banggakan, sebagai perbandingan kebijakan pemerintah terkait dengan pedoman penyelenggaraan perayaan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2023 diatur dalam surat edaran nomor 08 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Idul Fitri dengan ketentuan sebagai berikut. Surat edaran ini adalah surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Umat Islam melaksanakan ibadah Ramadan dan Idul Fitri sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. 2. Umat Islam dianjurkan untuk mengisi dan meningkatkan amalan dan pada bulan Ramadan seperti salat tarawih, iktikaf, tadarus Al-Quran, pengajian, zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 3. Penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Idul Fitri, pengurus dan pengelola masjid masalah memperhatikan surat edaran Menteri Agama mengenai pelaksanaan kegiatan peribadatan keagamaan di tempat ibadah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan status level wilayah masing-masing dan menerapkan protokol kesehatan. 4.
pengurus dan pengelola masjid musala sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib menunjuk petugas yang memastikan sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan kepada seluruh jemaah. 5. Pejabat dan aparatur sipil negara dilarang mengadakan atau menghadiri kegiatan buka puasa bersama, sahur bersama, dan atau open house Idul Fitri. 6. Masyarakat yang mengadakan kegiatan buka puasa bersama, sahur bersama, dan atau open house Idul Fitri harus memperhatikan protokol kesehatan. 7. Vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan di bulan Ramadan dengan mengikuti panduan kesehatan. 8. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat amal, zakat fitrah, infak dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat dan masyarakat dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 9. Para mubalik penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, persatuan, kerukunan, kemaslahatan umat, dan kebangsaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia melalui materi dan bahasa dakwah yang bijak dan santun sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah serta tidak mempertentangkan masalah khilafiyah. 10. Masyarakat dihimbau untuk mengumandangkan takbir pada malam Idul Fitri tahun 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi di masjid, di musala atau rumah masing-masing. 11. Penggunaan pengeras suara mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama nomor Surat Edaran 05 tahun 2000 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan di musala. 12. Salat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tentunya pemirsa, poin yang ke-12 ini bila dibandingkan dengan Surat Edaran Menteri Agama dalam perayaan Natal tahun 2022, kalau umat Kristiani untuk menggunakan tempat di luar kompleks gereja harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari kepolisian dan satuan tugas penanganan COVID setempat. Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama RI nomor 8 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah tidak perlu mendapat izin dari kepolisian. Tentunya ini merupakan kebijakan dan domain daripada pemerintah. Kenapa umat Kristiani harus mendapatkan izin jika menggunakan tempat di luar kompleks gereja, dan sementara perayaan Salat Idul Fitri tahun 2022 jika digunakan di lapangan terbuka tidak perlu mendapatkan izin dari kepolisian. Pemirsa, tentunya berbicara atau terkait dengan ketentuan PPKM pada perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi secara nasional masuk level PPKM 1 sampai dengan 3 dengan kondisi penyebaran COVID di daerah masing-masing sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 003/22/19 SJ tentang pelaksanaan halal bihalal pada perayaan Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Sedangkan perayaan Natal, level PPKM pada perayaan Natal dan Tahun Baru untuk tahun 2022 masuk dalam level PPKM level 1
yaitu jumlah kapasitas 100% dalam suatu ruangan. Pemirsa, terhadap kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama yang telah menerbitkan surat edaran terkait dengan perayaan Natal dan Tahun Baru tahun 2022 dilanjutkan Tahun Baru dengan Tahun Baru 2023, Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia atau PPGI menyampaikan rasa terima kasih dan tentunya bersyukur kepada pemerintah sebagai bentuk dan upaya untuk senantiasa terwujudnya toleransi dan penghargaan kepelbagaian di antara sesama umat manusia di bangsa kita. Surat edaran Menteri Agama tersebut dimaknai sebagai bentuk dan respons daripada pemerintah untuk hadir dan memberikan rasa aman kepada seluruh umat manusia atau seluruh warga Indonesia. Tentunya dalam memaknai penghargaan dan respon PPGI terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan terbitnya surat edaran Menteri Agama 15 tahun 2022, PPGI berpesan kepada semua elemen bangsa tidak perlu ada rasa kekhawatiran terhadap umat Kristiani yang mengandung adanya anasir Kristianifobia dalam melaksanakan perayaan Natal dan Tahun Baru secara berlebihan, seperti yang dipesankan oleh Kapolda Kalsel pada hari ini Selasa 20 Desember 2022. Kapolda Kalsel Irjen Pol Andirian berpesan supaya umat Kristiani dalam melaksanakan kegiatan perayaan Natal tidak berlebihan dalam merayakan Natal. Tentunya PPGI merespon dan berpesan tidak perlu ada kekhawatiran terhadap umat Kristiani di dalam melakukan kegiatan peribadatannya, baik Natal, Tahun Baru, Paskah dan atau kegiatan-kegiatan peribadatan lainnya sepanjang sejarah dalam catatan PPGI. Pemirsa, kita cukupkan ulasan berita kita pada hari ini tentang Menteri Agama Yakut Khalil Qumas terbitkan surat edaran terkait perayaan Natal. Penambahan kapasitas ruangan ibadah jumlah jemaah di luar kompleks gereja dilakukan setelah mendapat izin dari kepolisian wilayah. Saya, Marulitua Silaban, pimpinan umum Satukan Indonesia.com, undur diri dari hadapan Bapak Ibu pemirsa Satukan Indonesia.com. Salam sehat, salam persatuan, tetap semangat. Satukan Indonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Terima kasih. Pemirsa, minum dulu sebelum kita akhiri biar tetap sehat dan segar. Nah.